Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah serta nikmat sehingga kita dapat berada di video ini yang sedikit pun atau tanpa kondisi penyakit atau apapun itu, sehingga kita sehat walafiat, bisa mendengar, bisa melihat ataupun yang lainnya. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sada Nabil dari Prodi Informatika B. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi din atau ad-din al-Islam. Sebelumnya kita itu insya Allah dapat syafaat Rasulullah SAW, sehingga kita harus berbuat baik terutama dalam beragama Islam ini. Sebelumnya kalian semua sudah tahu belum apa itu ad-din? Ad-din dalam bahasa Inggris artinya adalah religion, atau dalam bahasa Indonesia agama. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama artinya pergi atau berubah. Jadi agama berarti tidak pergi atau tetap di tempat dan tidak berubah. Sebelumnya saya menggunakan sumber buku Islam Progress. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan buku yang sungguh luar biasa. Saya baca ini hingga di sini merangkum. Terutama di bab 2 ini saya menggunakan sumber dari sini, yaitu ad-din sebagai pacuan saya dalam materi ini. Sebelumnya ada beberapa unsur penting dalam agama atau ad-din al-Islam, yaitu pertama, kekuatan gaib manusia, yang kedua, keyakinan manusia dalam kesejahteraan di dunia ini dan hidupnya di antara tergantung pada adanya hubungan baik itu, serta respon bersifat emosional dari manusia dan paham adanya yang kudus dan suci. Ad-din adalah peraturan ilahi yang menuntun ke arah keyakinan yang benar dan tingkah laku pergaulan hidup yang baik. Jadi peraturan itu yang membawa kita menjadi yang lebih baik lagi, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Selanjutnya, agama dan religion meliputi kepercayaan dan agama adil seperti agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke. Peraturan ilahi. Agama sebagai peraturan ilahi diperlukan dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan rohani. Jadi agama itu sebagai kebutuhan rohani. Selanjutnya sebagai sumber motivasi dalam mencapai kemajuan, sebagai pedoman hidup, sebagai sarana pendidikan rohani. Selanjutnya ada pluralisme agama. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan Quran surat Al-Hajj ayat 17, disimpulkan dari segi kepercayaannya manusia dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan Majusi. Ada 6, bukan 5. Yang terakhir yaitu ada musyrik. Menurut para ulama, ad-din dalam 2 kategori, dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, din al-haq, yaitu din Allah,
atau din Islam yang berintikan ajaran tauhid yang terangkum dalam pernyataan la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, serta ada din al-batil. Selanjutnya ada karakteristik di al-Islam. Yang pertama, pengakuan terhadap Tuhan secara tegas dari segi uluhiyah maupun rububiyah. Yang kedua ada konsep ubudiyah atau peribadatan dalam Islam tidak terbatas pada aspek spiritual. Yang ketiga ada manhaj hidup Islam bersifat rabbani atau tanpa mengalami pemalsuan dan pencampur tangan manusia. Yang keempat ada manhaj Islam bersifat sempurna dan terpadu. Selanjutnya ada Islam adalah jalan tengah yang ditandai dengan keyakinan Islam tidak sekadar menekan pada aspek rohani seperti agama Kristen, tetapi juga tidak terlampau mementingkan aspek material seperti agama Yahudi. Islam berpendapat bahwa dunia adalah ladang bagi kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, sebagai terminal, maka akhirat lebih baik dan abadi dari dunia yang fana ini. Selanjutnya, tidak sekedar mengedepankan kebebasan individu. Ini sangat penting sekali. Serta sebagai agama samawi atau Islam adalah sempurna dari segala ajaran agama-agama yang lain. Adapun sistem ajaran agama Islam, yang pertama adalah iman. Secara bahasa artinya percaya. Secara terminologis, iman adalah keyakinan dalam hati, dibuktikan dengan lisan dan diwujudkan oleh amal perbuatan sehari-hari. Adapun 6 unsur iman, yaitu mengimani keesaan Allah. Selanjutnya, mengimani adanya malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani rasul-rasul Allah, mengimani pada hari akhir, mengimani pada takdir. Selanjutnya ada Islam, yang tadi iman, sekarang Islam. Islam segi bahasa berarti selamat dan berserah diri. Islam adalah agama Allah, meliputi 5 unsur keislaman, yaitu adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta berhaji. Adapun yang terakhir, ihsan, secara etimologis berarti yang baik, secara terminologis berarti menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan jika tidak melihatnya maka percaya bahwa Allah mengawasi segala gerak langkah manusia. Nilai akhlak manusia dengan tingkat kesadaran spiritual yang tinggi adalah kesadaran yang akan kehadiran dan pengawasan Allah dalam menjalani kehidupan, yang mendorong manusia menghiasi diri dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi dalam materi ini kita telah membahas yang pertama, yaitu definisi adin. Terus ada unsur penting dalam agama, pengertian adin itu sendiri. Terus ada, menurut para ulama, adin dalam 2 kategori. Terus ada karakteristik adin. Terus ada sistem ajaran Islam. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membawakan manfaat. Dan tidak lupa, jika ini bermanfaat maka bagikan. Dan tidak lupa, jika ada perkataan yang salah, mohon koreksinya. Semoga semua tetap sehat dalam masa pandemi ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.